pajak, ketemu lagi kita di Bincang Pajak Bijak, dan kali ini kita berada di rumah Crazy Rich-nya Tanjung Priok. Udah tahu dong siapa? Inilah Bapak Sahroni yang pengalaman hidupnya cukup banyak. Kita mau tanya-tanya nih Pak, kalau tentang Pak Sahroni, karirnya itu semua orang juga udah pada tahu. Tapi kawan pajak juga pingin sekali lagi nih Pak tahu cerita sedikit Pak dari Bapak yang dari nol katanya ya, sampai sekarang seperti sekarang ini nih. Bisa cerita sedikit Pak buat kawan pajak di rumah. Terima kasih ya, sudah mengundang saya menjadi narasumber untuk pajak. Ini satu langkah yang sangat luar biasa karena di era digital saat ini adalah keterbukaan informasi tidak bisa dihindari. Ya, benar. Nah, saya juga tidak bisa menutupi hal terkait dengan yang menjadi wajib pajak untuk negara. Tadi sebelumnya ada cerita sedikit bahwa saya itu bayar pajak dari nihil. Ya. Sampai 500.000, sejuta, dan selanjutnya sampai miliaran. Yeah. Dan ini adalah tanggung jawab sebagai warga yang teladan untuk membayar pajak secara konsisten. Yeah. Tapi kan tidak semua orang memiliki konsisten yang sama. Sebagai pengusaha dan juga sebagai politisi saya kadang naik, kadang turun. Tapi lagi-lagi bagaimana kita memulai niat untuk melakukan kewajiban sebagai warga negara. Ya, ritualnya panjang lah. Ritualnya panjang. Nah, Pak, dengan kesuksesan Bapak yang banyak orang pingin seperti Bapak gitu loh, pingin sukses seperti Bapak. Bapak sendiri punya prinsip, motivasi atau moto nggak sih Pak? Prinsip hidup saya adalah jangan pernah jahat sama orang lain. Yeah. Jangan pernah iri. Yeah. Apalagi dengki. Tapi saya punya moto hidup saya dari dulu memang sukanya mimpi. Ya. Tapi bangun ya Pak. Tapi mimpi dalam artian itu di zaman kosakata lama orang-orang terdahulu, capailah cita-citamu setinggi langit. Ya, benar. Maka itu moto saya dari dulu ya mimpi-mimpi aja. Nah, ada satu orang yang saya pekerjakan khusus untuk urusan pajak. Saya tidak pernah menutup diri, walaupun ada himbauan dari pajak, itu saya tidak pernah menghindar. Selalu mengkoreksi atas kekurangan yang ada. Makanya pertama prinsip hidup adalah jangan pernah jahat sama orang lain, jangan sirik dan dengki. Moto kita semua harus punya langkah dengan keinginan yang berbeda-beda. Tapi jangan keinginan hanya sebatas di level di medium saja. Tapi di high level semua orang harus punya mimpi. Karena mimpilah menjadi bagian dari doa. Nggak ada salahnya bermimpi terlalu tinggi ya Pak? Nggak ada salahnya. Karena itu memotivasi kita untuk meraihnya. Contohnya Pak Sahroni bermimpi, terserah mau mimpi apa aja. Mimpinya ya Pak? Jadi presiden kalau saya. Iya, mimpi jadi presiden. Kan mimpi aja kan, namanya omongan itu masih gratis. Jadi mau jadi apa aja ya namanya mimpi. Iya, omongan juga doa Pak. Kita bantu doa. Siapa tahu berapa tahun ke depan jadi presiden. Mudah-mudahan. Indonesia lebih baik. Ya kan Pak? Nah, untuk teman-teman di luar sana nih Pak yang sedang berjuang ingin jadi sukses gitu, Bapak punya pesan, punya tip? Untuk para sahabat yang masih merintis usaha, teruslah usaha dan berupaya sekuat tenaga. Kadang dalam masa periodik merintis tuh orang suka akhirnya belum perang sudah kalah. Nah, maka itu pengalaman saya selama hidup ini adalah saya mencoba hal-hal untuk maju, tapi tidaklah bisa selancar apa yang kita inginkan, tapi ada kerikil yang dilewati yang mesti harus dilewati. Nah,
tetaplah semangat kepada teman-teman yang masih merintis dan upaya terus juga doa seperti di kita sebagai orang Islam dikala mendapatkan rezeki haruslah dibagi kepada orang yang membutuhkan sedikit aja. Nah, dengan juga pajak mendapatkan sedikit rezeki, jangan lupa kewajiban pajak harus dibayarkan. Ada kewajibannya di situ. Nah, Bapak tadi bilang jangan pernah menyerah kalau ada kerikil. Nah, sepanjang perjalanan Bapak nih sampai saat ini, pernah nggak Pak mengalami kondisi di mana itu penuh tantangan gitu Pak? Penuh mungkin yang memicu adrenalin atau apa gitu Pak? Oh banyak, yaitu tadi, dikala kita akan mendapatkan dan ingin mendapatkan mimpi besar, pasti akan ada hambatan yang luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, di dalam keluarga sendiri berpacu untuk menjadi kebaikan itu terkadang menjadi cibiran. Ya. Itu keluarga loh. Bagaimana kita di luaran. Jadi hal yang paling sangat kritis dikala kita mendapatkan hujatan dan cacian maki dari orang lain. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah mental kita kuat, ataukah cukup dengan hanya diam, ataukah melawan yang bersangkutan? Nah, saya di antara itu saya lebih memilih diam. Dan mudah-mudahan suatu ketika, suatu hari, saya menjadi orang besar, maka saya akan menghargai orang. Pada prinsipnya mereka adalah bagian dari kita juga sama. Ya, betul Pak. Benar. Bapak kalau boleh tahu nih Pak, Bapak belajar ilmu bisnisnya ini dari mana ya Pak? Bisa sesukses seperti sekarang ini? Kalau ngomong pasti banyak pertanyaan belajar dari mana. Iya. Jadi saya dulu kerja dari tukang bersih di rumah saudara sendiri, supir. Bayangin, 3 kali saya supir. Yang pertama supir adiknya bos kecil, kedua supir nganterin anak sekolah yang sekarang masih hidup, dan mereka 2 orang ini udah pada punya anak, masih ada orangnya, dan yang ketiga adalah nyupirin bos besar. Nah, dari nyupirin bos kecil dan bos besar ini adalah di mana bos saya dulu kerjanya mabok, ngabisin duit tiap malam dari Rabu sampai hari Minggu, dan dikala dia mabok nggak pulang, saya lah yang kerjain apa yang menjadi pekerjaannya dia. Nah, secara otodidak itu saya dapat ilmu tanpa diajarin, tapi terjadi begitu aja. Nah, akhirnya saya mengalami hal-hal bisnis dan belajar, dan saatnya berjalan, berproses lah itu bisnis. Kalau orang Priok bilang learning by doing ya Pak? Yes. Jadi otodidak dalam keadaan secara alam aja. Iya. Tapi untuk itu pasti harus ada kemauan ya Pak? Kemauan dan keberanian sebenarnya. Kemauan, keberanian. Bukan hanya kemauan, tapi keberanian mau survive. Iya. Nah, itu tidak banyak orang yang tadi saya cerita sebelumnya belum perang udah kalah duluan. Iya. Nah, saya enggak. Saya perang dulu, kalah belakangan. Yang penting maju dulu nih, maju Pak, dulu maju saya. dulu. Mau menang mau enggak, pokoknya urusan belakangan. Gitu. Ya, jadi gitu kawan pajak. Jadi kalau sekarang kita masih berada di bawah nih, jangan putus asa, teruslah belajar, teruslah berusaha, dan teruslah berdoa. Ya kan Pak ya? Betul. Begitu. Betul. Jangan lupa berbagi rezeki. Ya, berbagi ke sesama. Jangan lupa juga bayar pajak. Yes. Nah, Bapak nih ada sederet jabatan nih Pak, selain anggota DPR juga ada terkait yang mobil mewah Bapak juga ada ikatan perkumpulannya itu. Terus nanti juga tahun 2022 ini dipercaya juga sama Bapak Gubernur ya untuk menjadi Formula ketua E. Formula E. Formula E itu. Nah, ada banyak lagi jabatan yang mungkin akan panjang kalau kita sebutin satu persatu. Nah, kita bisa dibagi Pak nih ilmunya untuk membagi waktu nih Pak. Seperti apa Pak? Sebenarnya sama ya kayak waktu saya jadi supir dulu. Waktunya juga luar biasa.
Jadi mungkin karena pengalaman yang saya miliki adalah bagaimana membagi waktu dengan seksama, konsentrasi pasti pecah, dan saya orangnya easy going aja. Ya. Saya memposisikan pada saat saya kerja di DPR, saya berlaku sebagai seorang mewakili rakyat dapil saya secara nasional. Pada saat saya sebagai seorang bendahara umum partai, saya berlaku sebagai orang bendahara umum partai. Pada saat ada event hobi saya, baik sepeda, golf, dan dengan komunitas kendaraan, dan saya juga sebagai sekjen PPIMI misalnya. Dan ada tambahan baru menjadi ketua Formula E. Sebenarnya menjadi ketua Formula E itu sifatnya mendadak karena dipilih oleh seseorang yang punya latar belakang, dan saya minta pertanggungjawaban kenapa mesti milih saya gitu. Nah, dia jelaskan, dan alhamdulillah ini tidaklah mudah. Tapi mudah-mudahan saya punya semangat untuk bisa lakukan sesuatu untuk kepentingan. Ini adalah kepentingan negara yang di era modern nanti di masa depan. Teknologi listrik adalah bagian dari kita semua. Suka nggak suka. Kenapa? Ini era modern yang kita hadapi di masa pandemik adalah era yang harusnya 10-15 tahun lagi akan kita hadapi. Tapi adanya pandemik, kita maju 10 tahun untuk menghadapi teknologi yang saat ini lagi berjalan. Nah, ini luar biasa. Maka teknologi yang ke depan adalah teknologi era green zone. Zona bersih di dunia, yang Presiden juga sudah menandatangani perjanjian tersebut. 2030 harus dilaksanakan eranya listrik. Eranya teknologi modern ke depan. Ya, jadi mau tidak mau kita harus ngikutin perkembangannya, Pak ya. Sama halnya misalnya pajak sekarang dengan situasi yang saya sekarang lagi duduk ini adalah ini era di mana modernisasi teknologi informasi secara terbuka dengan sangat mudah. Kembali ke ini Pak, julukan Crazy Rich Tanjung Priok nih Pak. Bapak sendiri gimana tuh Pak perasaannya dijuluki Crazy Rich gitu Pak? Gimana itu? Sebenarnya awal-awal risih ya, karena kan yang kaya berkali-kali lipat kan banyak. Cuman karena waktu itu ada artis si Raffi Ahmad main ke rumah, minta izin untuk ngevlog, dia bilang. Saya nggak ngerti dulu yang ngevlog, YouTuber lah apalah itu nggak ngerti. Tapi akhirnya dialah pertama orang yang nyebutin Crazy Rich Tanjung Priok. Berarti berawal dari situ? Berawal dari situ, akhirnya brand itu nempel lah sampai sekarang. Nempelnya brand itu sebenarnya bukan membanggakan, tapi menjadi acuan untuk lebih banyak memberikan manfaat buat orang. Berat loh, mendapatkan menyandang jabatan Crazy Rich itu tidaklah mudah, karena akhirnya adalah mengacu untuk lebih banyak memberikan manfaat buat orang lain. Kalau enggak, wah gawat nih. Nah, tapi alhamdulillah memang mimpi saya dari dulu, di setiap saya sholat, setiap habis ngaji yasinan, saya selalu bilang, jadikanlah saya jadi orang kaya untuk bisa berbagi kepada mama, bapak, nenek, kakek, tante, om, saudara, dan sekeliling saya. Nah, jadi dulu saya mimpinya itu, selalu berdoa menjadi orang kaya. Dan alhamdulillah itu sudah terwujud, dan alhamdulillah sudah saya lakuin bertahun-tahun, dan tidak akan pernah berhenti melakukan kebaikan itu. Cuman ada kebaikan yang belum saya lakukan, kebaikan dari Sabang sampai Merauke. Makanya mimpi saya pengen jadi presiden untuk melakukan hal kebaikan itu. Amin. Amin, 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 amin. Jadi gitu kawan pajak, menyandang gelar jadi Crazy Rich bukan hal yang gampang. Karena meskipun banyak orang yang pingin digelari Crazy Rich, itu adalah beban juga ya Pak, kita harus jadi teladan buat orang lain. Kita harus jadi contoh buat orang lain, dan harus bisa memotivasi orang lain untuk jadi Crazy Rich juga.
iya kan Pak? Dan bermanfaat bagi sekeliling. Iya. Dan kebanyakan dalam hal menyandang gelar, kalau tanpa pengalaman yang sebenarnya, maka dia tidak akan tahu cerita dalam proses hidupnya. Iya. Nah, banyak kan orang mendeklar bahwa saya ini begini, saya begini, tapi dalam tatanan kehidupan yang semestinya dia alami, dia tidak pernah bisa menceritakan. Iya. Karena apa? Banyak orang mendeklar tentang hal jati dirinya, tapi tidak melalui proses. Selalu mendapat privilege. Nah, privilege itu terkadang dianggap sebagai satu yang akhirnya menjadi tingkat kesuksesan. Padahal tingkat kesuksesan itu orang melalui proses dalam kehidupannya. Makanya kita harus menghargai proses ya Pak. Ya. Proses itu yang bikin kita menghargai apa yang udah kita peroleh. Sama sekarang. halnya membayar pajak. Iya. Melalui prosesnya. Nah, tidak terakhir nih Pak. bayar gitu. Terakhir nih pesan Bapak nih untuk kawan pajak yang merupakan wajib pajak nih terhadap kewajiban perpajakannya. Pada semua sahabat yang ada di Indonesia, pada umumnya yang mampu untuk melakukan wajib pajak, lakukanlah sebagaimana mestinya, dan tidak usah takut kepada institusi pajak. Akuilah apa yang menjadi kewajiban, dan akuilah memang kalau memang belum bisa melakukan kewajiban pajaknya, lakukanlah pengakuan sebenarnya. Tapi kalau memang sudah selayaknya membayar kewajiban pajak, lakukanlah kewajiban pajak dengan seksamanya. Iya, begitu kawan pajak. Jadi cukup banyak tadi cerita teladan dari Bapak Syahroni yang kawan pajak kenal sebagai Crazy Rich-nya Tanjung Priuk. Mudah-mudahan tadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita sajikan bermanfaat dan menjadi motivasi juga untuk menjadi orang sukses. Jangan lupa di like dan subscribe, di komen juga, di share juga. Sampai jumpa lagi di Bincang Pajak selanjutnya. Sampai jumpa.